Hikmah nasihat mahal dan menyentuh dari Tabiin Syekh Arabi bin Hutsaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabi bin Hutsaim adalah salah satu ulama tabiin yang utama dan satu di antara 8 orang yang dikenal paling zuhud di masanya. Beliau adalah orang Arab asli, suku Mudhar dan silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, Ilyas dan Mudhar. Beliau adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Kecintaan guru terhadap muridnya laksana kasih sayang seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Arabi biasa keluar masuk rumah gurunya tanpa harus meminta izin. Bila dia datang, maka yang lain tidak diizinkan masuk sebelum Arabi keluar. Ibnu Mas'ud merasakan ketulusan dan keikhlasan Arabi. Kebagusan ibadahnya yang memancar kuat di hatinya, rasa kecewanya lantaran tertinggal dari zaman Nabi, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu sahabat beliau. Tidakkah sebaiknya kuantarkan engkau kepada Syekh agar kita bisa menambah keimanan sesaat? Ajak Hilal bin Isaf kepada tamunya yang bernama Munzir Sauri, suatu ketika. Syekh yang dimaksud adalah Syekh Arabi bin Hutsaim. Baik, aku setuju, jawab Munzir antusias. Demi Allah, tiada yang mendorong aku datang ke Kufah ini melainkan karena ingin bertemu dengan gurumu, Rabi bin Hutsaim dan rindu untuk bisa tinggal sesaat dalam taman iman bersamanya. Akan tetapi apakah engkau sudah minta izin kepadanya? Kudengar dia menderita penyakit rematik sehingga tidak keluar rumah dan enggan menerima tamu. Memang begitulah orang-orang Kufah mengenalnya. Sakitnya itu tidak mengubahnya barang sedikit pun, ujar Hilal. Baiklah. Tetapi Anda tahu bahwa Syekh ini memiliki perasaan yang halus. Apakah menurut Anda kita layak mendahului bicara dan bertanya sesuka kita? Atau kita diam saja menunggu beliau mulai bicara? Tanya Munzir ragu. Andai kata engkau duduk bersama Rabi bin Hutsaim selama setahun lamanya, maka dia tidak akan bicara apapun kecuali jika engkau yang mulai berbicara dan akan terus diam bila tidak kau dahului dengan pertanyaan. Sebab dia menjadikan ucapannya sebagai zikir dan diamnya untuk berpikir. Jelas Hilal. Kalau begitu, marilah kita mendatanginya dengan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak Munzir setuju. Kemudian pergilah mereka berkedua ke rumah Syekh itu. Setelah memberi salam, mereka bertanya, "Bagaimana kabar Anda pagi ini wahai Syekh?" "Dalam keadaan lemah, penuh dosa, memakan rezekinya, dan menanti ajalnya," jawab Arabi. "Sekarang di Kufah ini ada tabib yang handal. Apakah Syekh mengizinkan kami memanggilnya untuk Anda?" ujar Hilal. "Wahai Hilal, aku tahu bahwa obat itu adalah benar-benar berkhasiat. Tetapi aku belajar dari kaum Ma'ed, Samud, penduduk ras dan abad-abad di antara mereka. Telah kudapati bahwa mereka sangat gandrung dengan dunia, rakus dengan segala perhiasannya. Keadaan mereka lebih kuat dan lebih ahli dari kita. Di tengah-tengah mereka banyak tabib. Namun tetap saja ada yang sakit. Akhirnya tak tersisa lagi yang mengobati maupun yang diobati karena binasa," jawab Arabi. Beliau kemudian menghela nafas panjang dan berkata, "Seandainya itulah penyakitnya, tentulah aku akan berobat." "Kalau demikian, apa penyakit yang Anda derita wahai Syekh?" tanya Munzir. "Penyakitnya adalah dosa-dosa," jawabnya. "Lantas, apa obatnya?" tanya Munzir lagi. "Obatnya adalah istighfar," jawab Arabi. "Bagaimana bisa pulih kesehatannya?" tanya Munzir heran. "Dengan bertaubat, kemudian tidak mengulangi dosanya," ujar Arabi, sembari menatap kedua tamunya. "Waspadalah kalian terhadap dosa yang meski tersembunyi dari orang-orang, namun jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah datangkan obatnya," lanjutnya. "Apa obatnya?" tanya Munzir lagi. "Dengan taubat nasuha," ujar Arabi, lalu menangis hingga basah jenggotnya. "Mengapa Anda menangis wahai Syekh?" tanya Munzir bernada heran. "Bagaimana aku tidak menangis? Aku pernah berkumpul bersama suatu kaum, yakni para sahabat Nabi, di mana kedudukan kami dibanding mereka seakan sebagai pencuri," tutur Arabi. Ketika mereka asyik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah seorang putra Arabi. Setelah memberi salam dia berkata, "Wahai ayah, ibu membuatkan roti yang manis dan lezat agar ayah mau memakannya. Berkenankah ayah jika aku bawakan kemari?" "Bawalah kemari," jawab beliau. Pada saat putranya keluar, terdengar orang meminta-minta mengetuk pintu. "Suruhlah dia masuk," ujar Syekh kepada Hilal dan Munzir. Pengemis itu ternyata lelaki tua yang berpakaian compang-camping. Air liurnya belepotan ke sana kemari.
Terlihat dari wajahnya bahwa dia tidak begitu waras. Hilal dan Munzir memperhatikan lelaki itu, hingga kemudian masuklah putra Syekh Rabi membawa roti di tangannya. Ayahnya langsung mengisyaratkan agar roti tersebut diberikan kepada orang yang meminta-minta tersebut. Roti itu diletakkan di tangan pengemis tersebut. Sesegera mungkin orang itu memakannya dengan lahap. Air liurnya mengalir di sela-sela roti yang dimakannya. Dia melahapnya hingga habis tanpa sisa. Semoga Allah merahmati ayah, ujar putra Syaif begitu melihat apa yang terjadi. Ibu telah bersusah payah untuk membuat roti itu untuk ayah. Kami sangat berharap agar ayah sudi menyantapnya. Namun tiba-tiba ayah berikan roti itu kepada orang linglung yang tidak tahu apa yang sedang dimakannya. Lanjutnya, wahai putraku, jika dia tahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, jawab Syaikh. Kemudian beliau membaca firman Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran, 92. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang masih terhitung sebagai kerabatnya dan berkata, wahai Abu Yazid, Hasan bin Fatimah terbunuh, semoga keselamatan tercurah atasnya dan juga ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sambut Syekh lalu membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, wahai Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Quran Surah Az-Zumar, 46. Akan tetapi, rupanya orang itu belum puas dengan reaksi Syekh, sehingga dia bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang pembunuhnya? Beliau berkata, kepada Allah dia kembali dan menjadi hak perhitungannya. Setelah Hilal melihat waktu hampir memasuki zuhur, ia berkata, wahai Syekh, berilah aku nasihat. Wahai Hilal, janganlah engkau terpedaya dengan banyaknya sanjungan orang terhadapmu, sebab orang-orang tidak mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, melainkan hanya melihat lahiriahmu saja. Ketahuilah, sesungguhnya engkau tergantung pada amalanmu. Setiap amalan yang dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sia-sia. Nasihatnya. Selanjutnya Munzir juga meminta hal yang sama. Berilah wasiat kepadaku juga. Semoga Allah membalas kebaikan Anda, katanya. Wahai Munzir, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ilmu yang telah kau ketahui dan yang masih tersembunyi bagimu, serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Wahai Munzir, jangan sekali-kali salah satu dari kalian berdoa, ya Allah, aku telah bertaubat, lalu tidak melakukannya, sebab dia dianggap dusta. Tapi katakanlah, ya Allah, ampunilah aku, maka itu akan menjadi doa. Ketahuilah wahai Munzir, tidak ada kebaikan dalam ucapan melainkan untuk tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih kepada Allah. Kemudian bertanya tentang kebaikan, menjaga dari kejahatan, menyeru yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan membaca Al-Quran. Munzir mendengarkan dengan hikmat. Namun ada sesuatu yang terasa kurang. Telah lama kami duduk bersama Anda, namun sedikitpun kami tidak mendengar ucapan syair dari Anda, sedangkan kami melihat sebagian dari sahabat Anda mengucapkannya. Tanyanya. Tak ada sepatah kata pun yang aku ucapkan kecuali akan dicatat di dunia dan kelak akan dibacakan di akhirat. Aku tidak suka mendapatkan bukuku dibacakan di hari kiamat sedangkan di dalamnya ada kata-kata syair. Jawabnya kemudian beliau memperhatikan kedua tamunya itu dan berkata, perbanyaklah mengingat mati, karena ia adalah perkara gaib yang amat dekat tiba saatnya. Sesuatu yang gaib meskipun lama waktunya, pasti serasa dekat ketika datangnya. Beliau terisak menangis sambil berkata terbata-bata, apa yang akan kita perbuat kelak tatkala, ujarnya, kemudian membaca firman Allah, jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Quran Surah Al-Fajr, 21-23. Belum lagi beliau selesai bicara, terdengar suara azan zuhur. Bersamaan dengan itu putranya datang, lalu Syekh berkata kepadanya, mari kita sambut panggilan Allah. Putranya berkata kepada kami, tolong bantu saya untuk memapah beliau ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kepada kalian. Kemudian mereka memapahnya bersama-sama sehingga beliau bisa bergantung di antara Hila dan putranya pada saat berjalan. Wahai Abu Yazid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rukhsah, keringanan, bagi Anda untuk boleh salat di rumah.
Munzir seakan mengingatkan. Memang benar apa yang Anda katakan, akan tetapi aku mendengar seruan, marilah menuju kemenangan. Barang siapa mendengar seruan itu hendaknya mendatanginya walau harus dengan merangkak, jawabnya.